anak-anak kelas 10 di program keahlian kuliner. Gimana kalian kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Giska. Hari ini Ibu akan memaparkan mapel dasar-dasar kuliner, elemen proses bisnis kuliner. Kira-kira kita akan belajar apa aja ya? Tonton terus ya videonya. Hari ini kita akan belajar di mapel dasar-dasar kuliner, elemen proses bisnis industri kuliner di kelas 10. Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Terdiri dari 4 poin. Yang pertama, kalian akan memahami konsep industri kuliner. Yang kedua, menjelaskan pentingnya kuliner pada industri pariwisata dan perhotelan. Ketiga, menjelaskan jenis usaha apa aja sih yang ada di bidang kuliner. Keempat, menjelaskan proses bisnis di bidang kuliner. Sekarang Ibu mau tanya, seberapa sering sih kalian mendengar istilah kuliner? Sebenarnya apa sih kuliner itu? Pasti kalian sering dengar ya istilah kuliner, ada wisata kuliner atau yang lainnya. Pasti kalian mikir kalau kuliner itu masak-masak atau makan-makan. Sebenarnya arti kuliner yang sebenarnya apa sih? Kuliner itu merupakan hal yang berhubungan dengan dunia memasak, mulai dari persiapan bahan baku hingga masakan siap disantap. Memasak merupakan sebuah keterampilan dasar kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Pasti kalian sering mendengar kan, kalau kuliner itu hanya sekedar memasak. Kalian tahu nggak kalau kuliner itu memiliki peranan penting dalam industri pariwisata? Karena dunia kuliner itu sangat luas. Untuk bisa profesional di bidang kuliner, banyak aspek yang perlu kalian pelajari. Untuk itu, yuk sama-sama kita belajar tentang industri pariwisata dan industri kuliner. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan apa sih industri pariwisata itu. Industri pariwisata itu merupakan sekumpulan bidang usaha yang menghasilkan barang ataupun jasa untuk melayani kebutuhan orang-orang yang berwisata. Jenis-jenis usahanya pun ada banyak. Antara lain ada kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, akomodasi, jasa hiburan dan rekreasi, konferensi dan pameran, wisata tirta dan spa, dan lain sebagainya. Karena kita ada di jurusan kuliner, maka Ibu akan membahas akomodasi dan jasa makanan dan minuman. Jasa akomodasi. Jasa akomodasi itu apa sih? Pada industri pariwisata, jasa akomodasi itu hal yang sangat esensial atau penting. Kenapa? Karena dapat diartikan sebagai hal yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan seperti penginapan atau tempat tinggal sementara. Banyak berbagai jenis akomodasi dalam industri pariwisata. Yang sering kita dengar adalah hotel. Selain hotel, ada banyak jenisnya, antara lain ada motel, resort, hostel, guest house, restoran, rumah makan, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu tanya deh, apa sih pentingnya jasa akomodasi pada industri pariwisata? Apa yang terjadi jika pada sebuah tempat wisata tidak menyediakan akomodasi yang cukup dan layak? Apa yang akan terjadi ya? Dari berbagai jenis akomodasi yang telah disebutkan, hotel merupakan salah satu penyedia akomodasi yang cukup dikenal.
Hotel memiliki klasifikasi tersendiri, mulai dari hotel bintang 5 yang paling tinggi sampai dengan hotel kelas melati yang paling rendah. Setiap jenis hotel dengan klasifikasi bintang yang berbeda-beda memiliki standar dan pelayanan yang berbeda-beda pula. Hotel memiliki struktur organisasi tersendiri. Ada berbagai departemen yang saling berkaitan dan saling mendukung sehingga memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepada tamu. Di sini ada gambar, Ibu akan menjelaskan maksud gambar yang ada di layar. Hotel memiliki beberapa divisi atau departemen, antara lain ada Room Division Department, Food and Beverage Department, dan yang terakhir Supporting Department. Karena kita ada di jurusan kuliner, maka Ibu akan membahas di Food and Beverage Department. Apa sih artinya Food and Beverage Department? Food and Beverage Department artinya lebih ke tugasnya tuh untuk menyediakan dan melayani kebutuhan makan dan minuman kepada tamu atau pelanggan. Selanjutnya, Food and Beverage Department itu dibagi menjadi dua, antara lain ada Food and Beverage Product dan Food and Beverage Service. Tugasnya pun berbeda. Kalau Food and Beverage Product, fokus utamanya tuh untuk membuat produk baik masakan maupun minuman. Kalau Food and Beverage Service itu bertugas untuk menyajikan makanan yang telah dibuat kepada tamu atau pelanggan. Jadi kalian tahu ya bedanya. Mungkin bahasa sederhananya kalau Food and Beverage Product itu yang kalian sering dengar chef atau koki, juru masaknya, karena fokus utamanya adalah membuat produk baik masakan ataupun minuman. Ketika masakan itu sudah matang, akan diantar kepada tamu. Yang mengantarkan atau menyajikan makanan tersebut kepada tamu sering kita dengar namanya pelayan ataupun waiters. Itu merupakan tugas dari Food and Beverage Service. Sebelumnya kita sudah membahas industri pariwisata. Lebih mengerucut lagi, sekarang kita akan membahas industri kuliner. Industri kuliner dapat diartikan sebagai industri yang berhubungan dengan masak-memasak atau kegiatan pengolahan makanan yang berkaitan dengan makanan. Industri ini merupakan sektor yang memiliki potensi untuk berkembang. Kalian tahu nggak sih kalau total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi dari industri kuliner itu sebanyak 30% loh. Kalian tahu artinya? Maksudnya, peluang berwirausaha untuk kalian jika kalian ingin berwirausaha di industri kuliner, peluangnya masih sangat besar. Jika kalian setelah lulus dari SMK nanti ingin berwirausaha, maka pasar atau marketnya sudah ada dan masih sangat membutuhkan industri kuliner ini. Sekarang pertanyaan Ibu, seberapa penting sih kuliner di industri pariwisata dan perhotelan? Seberapa pentingnya ya? Jawabannya adalah penting. Kenapa? Karena industri pariwisata itu tentu saja sangat berhubungan dengan wisatawan, dan wisatawan itu selalu butuh makan. Bayangkan saja jika kamu berpergian jauh selama 1 minggu, apakah kalian akan membawa bekal selama 7 hari dari rumah? Pasti kemungkinannya sangat kecil ya, karena pasti makanannya akan basi jika untuk berpergian selama 7 hari. Maka bisa dipastikan kalau kalian atau wisatawan yang akan pergi selama 7 hari ataupun seminggu, 2 minggu itu akan membeli makanan di tempatnya bersinggah di daerahnya. Jadi kalau ada pertanyaan seberapa penting sih kuliner di industri pariwisata dan perhotelan, jawabannya sangat penting.
Selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar istilah wisata kuliner? Kira-kira wisata kuliner apa ya? Kalau kalian sering nonton di YouTube ataupun TV, pasti wisata kuliner ini tidak asing di telinga kalian. Wisata kuliner itu wisatawan berkunjung ke suatu daerah dengan tujuannya adalah makan. Tentunya makanan yang dimakan merupakan makanan khas dari suatu daerah yang didatanginya. Pengalaman menyantap hidangan yang berbeda dari daerah asal wisatawan itu merupakan hal yang dicari dalam wisata kuliner. Selain wisata kuliner, kita juga sering dengar istilah oleh-oleh. Kalau kalian main ke daerah tertentu, pasti dan akan pulang ke daerah asal akan mencari oleh-oleh. Makanan tersebut khas dari daerah tersebut bisa dijadikan oleh-oleh untuk kalian pulang kembali ke daerah asal. Kamu tahu nggak kalau usaha di bidang kuliner sangatlah banyak jenisnya. Setelah lulus dari SMK nih, 3 tahun lagi, dengan program keahlian kuliner, kalian dapat memilih nih mau bekerja atau berwirausaha. Tentunya sesuai dengan minat dan keinginan kamu ya. Kalau kalian ingin bekerja, kalian bisa bekerja di beberapa jenis usaha kuliner. Antara lain, yang pertama ada fine dining restoran. Fine dining restoran merupakan restoran yang pelayanannya lengkap dan makanannya spesifik. Dekorasinya juga mewah dengan tata cara makan yang khusus. Terkadang untuk makan di fine dining restoran itu membutuhkan pakaian tertentu atau dress code untuk datang. Jadi tidak bisa sembarang orang masuk ke fine dining restoran. Untuk harga makanannya sendiri rata-rata sangat mahal. Kedua adalah casual restoran. Kalau casual restoran itu restoran yang menjual produknya dengan harga rata-rata atau harga standar, yang suasananya juga tidak resmi, casual, dan santai. Contohnya yang kita sering dengar ada Solaria, Sari Kuring, dan lain sebagainya. Fast food restoran pasti kalian tidak asing dengan hal ini. Kalau fast food restoran mengedepankan pelayanan yang cepat. Pelayanan cepat ini jadi ciri khas restoran fast food restoran. Dekorasinya cukup santai, peralatan makanannya juga simpel, bersih, dan rapih. Contoh fast food restoran yang ada di sekitar kita, mungkin kita sering lihat di jalan ada KFC, ada McDonald atau McD, Burger King, Hokben, itu termasuk salah satu contoh fast food restoran. Selanjutnya ada ethnic restoran. Arti ethnic restoran itu restoran yang khusus menjual makanan dari daerah tertentu atau negara tertentu. Contohnya restoran khusus makanan India, restoran khusus masakan Korea seperti kimchi, tteokbokki, ramyeon. Itu yang dari negara lain ya. Kalau dari daerah lain, contohnya restoran khusus makanan Bali atau seperti yang ada di gambar nih, restoran masakan Padang. Itu merupakan salah satu contoh etnik restoran. Selanjutnya ada kafe. Kafe itu juga disebut kedai kopi. Pada awalnya tempat-tempat ini hanya menyajikan kopi saja, tapi seiring perkembangannya zaman, kafe juga menjual makanan tetapi dalam macam yang terbatas dan tidak banyak. Contohnya adalah Starbucks atau kopi kenangan, janji jiwa, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada toko roti atau bakery. Pasti kalian juga tidak asing dengan toko ini. Bakery adalah tempat usaha kuliner yang produk utamanya adalah kue dan roti. Contohnya ada roti tawar, roti manis, croissant, aneka denis pastry, aneka cake, dan lainnya. Contohnya Holland Bakery, Venice Bakery, Bread Talk, dan lain sebagainya. Catering. Kalau catering itu menyediakan layanan makanan dan minuman di lokasi yang diinginkan pelanggan. Contohnya di rumah,
di tempat kerja atau di tempat lainnya. Catering dapat menyediakan layanan makanan dan minuman untuk acara pernikahan, rapat instansi, acara olahraga, dan acara lainnya. Catering juga bisa menyediakan makanan prasmanan seperti di pernikahan atau pesta-pesta dan dia juga bisa menyediakan nasi kotak seperti untuk acara rapat, acara arisan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada street food counter atau counter makanan kaki lima. Makanan yang dijual di pinggir jalan disebut juga pedagang kaki lima. Sering kita anggap sebelah mata ya. Walaupun demikian, counter makanan kaki lima ini juga bisa memberikan pelayanan makanan minuman kepada pelanggan dengan kualitas yang baik. Contoh street food counter yang ada di sekitar kita antara lain ada nasi goreng, ada bakso, ada siomay, ada mie ayam, dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke proses bisnis industri kuliner. Proses bisnis industri kuliner terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah output. Tahapan pertama input merupakan bagian awal berupa sumber daya yang digunakan. Contohnya tenaga kerja, bahan-bahan masakan, energi yang digunakan dalam memasak, contohnya gas, listrik, air, dan lain sebagainya. Tahapan kedua disebut dengan proses. Proses ini berupa kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Contohnya adalah kegiatan mengolah bahan makanan, mengelola limbah sisa proses pengolahan, perawatan area kerja dan alat, penjualan, dan lain sebagainya. Tahapan yang ketiga adalah output. Output itu merupakan hasil yang dicapai bisa berupa positif ataupun negatif. Contohnya produk yang berkualitas, makanan yang menarik, minuman yang cantik, pelayanan yang memuaskan konsumen. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini di mapel dasar-dasar kuliner, elemen proses bisnis kuliner. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah!